Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama kita dari kelas TIRN 19B. Di sini kita akan sedikit membahas nih beberapa pertanyaan yang udah ditanyakan mungkin di video sebelumnya itu mengenai organisasi gitu, seputar organisasi, seputar mental juga kayak gitu. Nah, mungkin langsung aja kali ya di sini kita bahas gitu satu persatu dari pertanyaan yang telah ditanyakan. Yang pertama itu nih ada pertanyaan, di era digitalisasi sekarang apa yang mempengaruhi perilaku individu? Nah, mungkin dari teman-teman sendiri nih, ada nggak yang bisa menyampaikan pendapatnya atau bisa menjawab dari pertanyaan ini? Seperti itu. Ada nggak nih dari teman-teman? Saya izin menjawab ya. Ya boleh. Tadi pertanyaannya kan di era digitalisasi sekarang apa yang mempengaruhi perilaku individu? Iya betul. Menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seorang individu. Yang pertama, karakteristik biografi atau biografikal karakteristik. Karakteristik biografi adalah karakter-karakter personal yang melekat di diri seorang individu seperti usia, gender, dan status pernikahan. Yang kedua ada kemampuan atau ability. Kemampuan adalah kapasitas yang dimiliki oleh seorang individu untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, terdiri dari kemampuan intelektual atau IQ dan kemampuan fisik. Yang ketiga ada pembelajaran atau learning. Perilaku individu tidak muncul secara tiba-tiba. Seorang bayi tidak langsung melakukan sesuatu tanpa diajari terlebih dahulu oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, pembelajaran menjadi salah satu faktor yang menentukan perilaku seseorang individu. Segitu dari saya untuk pertanyaan yang nomor 1. Oke, makasih Teh. Iya betul ya tadi katanya emang sangat berpengaruh gitu di era digitalisasi sekarang itu terhadap yang pertama mungkin karena emang sekarang itu udah zamannya modern gitu ya, teknologi udah makin maju juga kayak gitu. Nah, sehingga kita juga nggak luput gitu dari pasti adanya perubahan yang mempengaruhi individu tersebut kayak gitu. Dari yang lainnya mungkin dari Teh Indah ataupun dari Teh Raina. Gimana? Ya, silahkan dari Teh Indah mungkin. Cukup. Oke, dari Teh Raina gimana nih? Cukup. Ya, mungkin di sini adanya perubahan perilaku individu di era digitalisasi ini juga ada beberapa efeknya ya. Yang pertama itu yang terlihatnya itu seperti apa ya? Timbangan gitu di area apa? Aduh, mohon maaf nih, agak nervous soalnya ini. Di area perilaku ya. Misalnya itu paparan terhadap individu terhadap teknologi digital berbasis pada masalah keamanan informasi, contohnya tuh. Terus serta batasan antara pekerjaan dan non pekerjaan, konteks kayak gitu. Bisa dipahami nggak sih maksud saya? Kayak gitu. Ada mungkin yang lainnya gimana? Sudah cukup ya. Cukup. Nah, terus biasanya gitu ya di era digitalisasi sendiri itu yang terasa juga gitu ya sama saya sendiri dengan berkembangnya teknologi tentunya ada dampak positif ataupun negatifnya. Yang pertama kita itu semakin mudah gitu dalam mencari informasi baik digital ataupun mungkin kalau di buku-buku mungkin sekarang susah ya untuk mencari informasi di buku-buku kayak gitu. Nah, kebanyakan sekarang itu di era digitalisasi itu ya kita mencari informasi secara daring kayak gitu. Nah, terus untuk dampak negatifnya sendiri kita itu merasa ketergantungan
kayak gitu juga sih. Mungkin next aja ya, kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Ini ada apa penyebab suatu individu dapat mengalami tekanan stres di perusahaan? Nah, mungkin ini nih ada yang udah kerja bisa menjelaskan atau gimana? Mungkin dari Teh Indah sendiri atau Teh Reina nih bisa menjelaskan mengenai tekanan stres nih di organisasi. Apalagi Teh Indah mungkin ya mengikuti organisasi bisa menjelaskannya seperti itu. Ya, izin menjawab Teh Martina perihal yang masalah tekanan di sebuah organisasi itu beberapa faktor ataupun di pekerjaan ya tadi tuh ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu dari faktor lingkungan. Apakah lingkungan itu baik untuk si personal setiap orangnya. Terus etos kerja dari setiap individu terhadap pekerjaan ataupun lingkungan itu. Karakteristik setiap orangnya seperti apa. Nah, itu juga bakalan mempengaruhi dari beberapa faktor pekerjaan tersendiri. Misalnya, contoh lingkungan. Ketika lingkungan kerjaannya itu berdampak negatif terhadap individu, maka hasil dari ataupun output dari kerjaan si personal itu akan mengeluarkan etos kerja yang jelek gitu. Kecuali dibalik jika si lingkungan tersebut berdampak positif terhadap personal individu tersebut, maka output yang akan dikeluarkan akan lebih baik. Mungkin seperti itu, Teh Martina, penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Indah. Mungkin dari yang lain nih ada tambahan juga nggak? Contohnya mungkin dari Teh Regina nih yang udah kerja di tempat kerjanya mungkin ketika ada tekanan atau apa seperti apa gitu. Iya, izin menambahkan ya Teh. Kalau dari pengalaman aku sendiri gitu, selain faktor lingkungan tuh ada juga faktor organisasi yang di dalamnya tuh bahkan di organisasi itu ada orang yang berbeda-beda karakternya gitu. Ada yang istilahnya ada yang penikmat, ada yang benalunya juga, ada yang perintisnya gitu. Nah, gitu. Juga kan kalau di organisasi itu masalahnya kompleks gitu ya, masalah internal, masalah menjalankan program kerja bagaimana, masalah eksternalnya juga gimana gitu. Nah, selain itu ada juga faktor individu yang menyangkut tentang si individunya itu sendiri, di mana mereka mungkin lagi nggak mood gitu kan, bisa jadi, atau enggak ada masalah lain di luar organisasi dan lingkungan kerjanya itu sendiri. Terus juga mungkin faktor ekonomi juga kalau menurut Reina bisa sih mempengaruhi seseorang bisa mengalami stres kerja itu Teh. Mungkin segitu tambahan dari Reina, mungkin dari teteh-teteh yang lain boleh menambahkan. Ya, mungkin contoh kalau misalnya dari individu tadi kayak misalnya tekanan, mungkin dia misalnya udah punya masalah nih di luar, terus ketika dia masuk ke organisasi bisa aja gitu ya bikin stres, mumet banget gitu ya, udah tekanan dari luar gitu, dari organisasi juga. Itu kalau misalnya untuk tekanan dari organisasi tentu ada gitu, akan selalu ada gitu. Nah, dari yang lain tadi kan faktor individu juga katanya. Nah, terus tadi ketika ada masalah ataupun misalnya contoh ada masalah keluarga, itu juga bisa itu atau mungkin emang udah dari karakteristik sendiri individu itu sendiri juga mungkin Ya, tadi seperti yang Teh Martina tadi katakan ya, perihal faktor dari individunya sendiri itu lebih ke personal, di mana ketika kerja dia berpengaruh terhadap pekerjaannya, kayak ada masalah keluarga, masalah berantem sama pacar mungkin kalau misalnya udah punya pacar ya. Nah, itu Teh berpengaruh gitu terhadap kerja dia di organisasi ataupun pekerjaan, kayak moodnya nggak baik,
ataupun nggak mau diganggu, sehingga berpengaruh gitu terhadap individu-individu lainnya. Iya, mungkin ketika misalnya nanti kinerjanya mohon maaf, si mood-nya itu tadi kata Teh Indah berpengaruh ya terhadap kinerja kayak gitu. Nah, mungkin misalnya dalam kinerja itu nggak baik, terus nanti tuh ada tekanan nih dari atasannya kayak gini, harus kayak gini, kayak kerjaannya harus benar nih, harus kayak gini. Ya otomatis itu akan memicu stres juga kayak gitu. Gimana, ada tambahan lagi atau next ke pertanyaan berikutnya? Mungkin next aja, Teh. Oke, kita tekanan stres di perusahaan. Nah, mungkin tadi udah disebutin juga ya sama Teh Indah, sama Teh Reina, Teh Regina juga kayak gitu. Mungkin ada yang mau lebih menjelaskannya lagi nggak mengenai dampak yang terjadi jika seseorang atau individu mengalami stres ketika di perusahaannya kayak gitu. Bagaimana, Teh Reina? Mungkin kalau tambahan dari aku ya Teh, stres kerja itu boleh, bisa boleh. mempengaruhi kinerja orang itu gitu. Jadi dia kehilangan fokus mungkin. Jadi pikirannya teralihkan oleh hal-hal di luar pekerjaannya gitu Teh. Terus juga ya pasti bakal mempengaruhi kehasil kerjanya Teh kalau kayak gitu. Jadi sebaiknya tekanan stres kerja itu dihindari gitu. Ya, bisa ya kalau misalnya ada libur tuh bisa healing gitu ya, biar nggak terlalu stres juga ketika nanti masuk kerja gitu. Nah, ya terus dampaknya itu yang pertama juga bisa, tadi kan kinerjanya turun, terus apa ya? Semangatnya turun. Iya, nggak ada motivasi deh buat kerja gitu. Terus tentunya bakal menimbulkan yang namanya kegagalan seorang individu dalam mengelola stresnya, akan menimbulkan kondisi penurunan motivasi tadi itu. Terus jadinya tuh jadi diri. Nah, terus mungkin ya tidak berdampak pada individunya saja, tapi mungkin berdampak juga pada perusahaannya tersebut karena stres, nggak ada motivasi buat kerja, udah lemah letih lesu, udah capek banget mungkin ya, itu berdampak kepada perusahaannya. Misalnya kita di bagian produksi nih, tapi kita tuh udah nggak mood kerja karena stres, kinerja kita turun tadi itu, nah berarti ditakutkan gitu, produk yang dihasilkan itu jadi tidak maksimal, kayak gitu. Bisa jadi juga kayak gitu. Tadi produktivitas juga turun, terus semangatnya hilang, lemah letih lesu, kayak gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Teh Regina? Teh Indah? Mangga, silahkan. Izin menambahkan Teh yang perihal yang produktivitas ya. Ya, boleh. Kalau misalnya emang kitanya tekanan stresnya lebih tinggi, maka berpengaruh juga sama hasil dari output pekerjaan kita, banyak yang defect ataupun perusahaan banyak yang kerugian perusahaan mungkin akan lebih bertambah gitu perihal karena mood kitanya yang jelek atau kitanya lagi terbeban stres gitu. Iya, itu tuh makanya kalau misalnya diusahakan gitu ya, jangan terlalu stres juga gitu untuk dalam menghadapi pekerjaannya juga. Nah, mungkin dari kalaupun misalnya ada masalah nih dalam organisasi atau perusahaannya, lebih baik kita langsung ungkapkan saja kayak gitu. Jadi jangan dipendam sendiri. Kayak misalnya kita itu punya teman loh di perusahaan atau di organisasi tersebut, kita bisa minta bantuan teman gitu dalam mengerjakan segala sesuatunya. Seperti itu. Jadi untuk mengurangi stresnya lah kayak gitu. Ada lagi? Mungkin tambahan dari Oke, itu mengenai stres ya. Banyak pertanyaan tentang stres nih. Mungkin kenapa ya ini yang nanya pada stres kita atau apa? Stres tugas kayaknya ya. Hal apa yang
Oh ya, pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin yang terakhir ya. Hal apa yang harus dilakukan oleh perusahaan jika suatu individu mengalami tekanan stres? Kayak gitu. Berarti ini lebih ke tindak lanjut dari perusahaannya sendiri ya terhadap anggotanya. Ada yang bisa jawab? Mungkin? Bagaimana? Izin menjawab teh. Iya, boleh. Silakan. Mungkin dari perusahaan sendiri memberikan motivasi gitu. Kayak kan di setiap perusahaan ada tuh kayak direktur personalia ataupun HRD-nya. Nah, ada tindak lanjutnya gitu perihal itu. Terus memberikan cuti kepada karyawannya. Terus bonding ke karyawannya sehingga si karyawan itu akan menimbulkan rasa semangat dalam kerjaannya seperti itu. Iya, bisa juga mungkin dari yang lainnya dulu nih, dari Teh Regina atau Teh Regina ada tambahan dulu? Izin menambahkan Teh, kalau Iya, boleh silakan. Reina gitu ya, pandangan Reina sendiri, perusahaan itu jangan difokuskan pada karyawannya tuh harus kerja melulu, tapi ada beberapa event yang menarik gitu, biar Iya, bisa ya. Ada hiburan mungkin ya kayak gitu. ya semacam hiburan kayak gitu Teh mungkin. Terus juga paling apa ya, kalau dari perusahaan itu sih kayaknya cukup Teh. Iya. Tambahan juga mungkinnya yang pertama harus dilakukan itu kita misalnya udah masuk perusahaan nih, terus kita sebagai pekerja gitu, ataupun misalnya kita yang menangani masalah personal atau perorangan atau pekerjanya gitu ya dari perusahaan itu mungkin. Nah, yang pertama itu kita bisa cari tahu nih penyebab dari stres yang dialami si pekerja itu kayak gitu. Misalnya bisa dengan kuesioner atau dengan apapun gitu. Jadi untuk lebih mengetahui penyebab dari stresnya tersebut. Terus yang kedua, tentukan prioritas kerja. Kayak gitu, misalnya kita punya tugas untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu nih. Gimana caranya menyelesaikan agar tidak membuat stres? Cara terbaiknya itu untuk mengurangi stres adalah pekerjaan yang tidak berlebihan, yaitu dengan menggunakan prioritas kerja utama. Contoh, kita itu punya ada beberapa pekerjaan nih. Pekerjaan utama kita itu misalnya cutting di bagian apa gitu ya. Nah, tapi kita juga punya pekerjaan lain. Yang pertama itu ya kita fokuskan aja gitu ke kerjaan utama itu kita itu ke cutting gitu. Jadi selesaikan dulu satu persatu. Bisa kayak gitu. Terus fokus pada tugas pribadi. Jadi kita bisa nolong orang dalam melakukan pekerjaannya, tapi kita harus fokus terlebih dahulu kepada kerjaan kita yang kita kerjakan itu. Kayak gitu. Selanjutnya, nah yang tadi nih, komunikasikan ketika ada masalah. Jadi jangan ketika ada masalah itu kita diam, kita nggak ngelakuin apa-apa. Jadi kita bisa mengkomunikasikan entah itu dengan supervisornya ataupun bagi teman atau rekan kerja kita. Kayak gitu. Yang selanjutnya itu, ini nih, kalau menurut saya yang paling utama itu tempat kerja yang nyaman. Karena dengan kita bekerja nyaman gitu, kita juga enak. Kayak gitu. Kerja kita juga enak. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk istirahat. Ini juga sangat penting ya bagi teman-teman. Mungkin kalau misalnya kecapean, kita misalnya udah kecapean, mood kita nggak baik, ujung-ujungnya kerjaan kita nggak beres, ataupun misalnya kerjaan kita kurang baik, kita terus berpikir, ini kenapa sih? Pasti kayak gitu ya, ngerasain kayak gitu. Ujung-ujungnya stres lagi, kayak gitu. Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan, mengatur pola makan, terus nah tadi kata Teh Reina mencari hiburan, terus jangan lupa konsultasi ke ahlinya juga, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Bagaimana? Mungkin Teh, selain dari yang tadi Teteh bilang gitu ya, kenyamanan di tempat kerja, mungkin memperhatikan juga keamanan kerjanya. Dan ya ketiga, mulai dari
perhatikan tempat dia bekerja, peralatan yang digunakan itu juga bisa mempengaruhi si pekerja, jadi mengurangi stres kerjanya gitu mungkin deh. Iya, itu juga sangat penting ya, karena kalau misalnya tempat kerja kita ngerasa nggak aman, otomatis ketika kitanya jadi was-was, terus ya tetap aja berdampaknya stres kayak gitu. Dari Teh Indah sama Teh Regina gimana? Dari saya mungkin cukup teh. Dari saya juga cukup. Oke, kalau cukup karena nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tarik kesimpulannya ya dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama itu, tadi kan ada pertanyaan perilaku individu. Tadi itu, ya di era digitalisasi gitu, dengan seiringnya berkembangnya teknologi di era digital sekarang tentunya akan sangat mempengaruhi sikap atau perilaku dari individu tersebut. Nah, tadi juga disebutkan ada beberapa dampak positif ataupun dari dampak negatifnya sendiri, kayak gitu. Terus penyebab stres yang tadi udah disebutkan itu kayak mungkin tekanan baik itu dari pribadi ataupun dari eksternalnya sendiri seperti apa. Terus dampak dari stresnya sendiri tadi kinerja kurang baik, terus nggak ada motivasi untuk bekerja lebih baik juga, dan beberapa dampak yang lainnya. Barusan yang dibahas juga masih mengenai stres ya, namun ini mungkin lebih ke penanganannya. Tadi disebutkan juga untuk penanganan, ya kita menghibur diri, terus komunikasikan masalah, tempat kerja kita nyaman, harus nyaman, terus cari tahu nih penyebab stresnya apa, kayak gitu. Mungkin dari yang lainnya ada tambahan? Cukup mungkin Teh. Oke, kalau cukup, dari saya juga cukup sekian. Mohon maaf gitu ya, apabila ada kata atau ya hal yang saya ucapkan kurang enak gitu. Terima kasih. Saya Martina Septiani Pertiwi, pamit undur diri. Dari yang lainnya? Sekian, kami dari kelas Teknik Industri Reguler Malam ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.